Yogi Hendra Atmaja ini adalah salah satu orang yang dilahirkan di Jakarta. Setelah lulus dari SMA, beliau itu melanjutkan pendidikannya ke perkuliahan, yaitu yang ada di Universitas Trisakti, mengambil jurusan kedokteran. Saya juga agak nyangka gitu, orang ini kok ngambilnya jurusan kedokteran, tapi sekarang malah menjadi pengusaha yang sukses, bahkan terkenal, bahkan menjadi orang kaya. Gokil gak? Di tahun 1997, tepatnya 17 Februari, beliau mendirikan PT Mayora beserta dua orang temannya. Temannya itu siapa saja? Nah, halo semuanya, balik lagi di channel gua di sini. Yang nonton, yang dengerin video ini, pokoknya gua doakan kalian sehat, bahagia, dan mudah-mudahan nih yang sedang menjalankan puasa, puasanya dilancarkan. Jangan sampai gitu kan, ketika kalian berpuasa, kalian mampir ke tempat nasi Padang, kemudian kalian makan. Di sini gue pengen banget melanjutkan playlist tercinta gue, yaitu menceritakan sebuah kisah. Nah, kemarin juga gue sempat tuh menceritakan seorang kisah pengusaha yang sudah sukses. Nah, sekarang kita akan ceritakan lagi nih, seorang pengusaha lagi yang sudah sukses. Tapi ini dari dalam negeri. Pendiri dari PT Mayora, pendirinya adalah Yogi Hendra Atmaja. Yang katanya orang ini tuh bisa mengirim barangnya dan bersaing di go internasional. Ya gue sebagai warga negara Indonesia bangga gitu. Ada salah satu produk negara Indonesia yang bisa dinikmati oleh warga negara asing. Di tahun 1989, ini adalah salah satu tahun bisa dikatakan lagi happening banget. Lagi banyak banget orang-orang yang kenal dengan produk ini. Sampai-sampai produk ini tuh masuk di televisi iklannya, masuk di beberapa koran, di beberapa media, sampai ke penjuru yang ada di Indonesia. Produknya apa? PT Mayora berhasil merilis satu produk, namanya produk Kopiko. Nah, setelah dirilis ini, banyak sekali nih peminatnya. Sampai-sampai Kopiko tersebut mempunyai slogan yang mudah diingat dan sulit untuk dilupakan, seperti doi dan juga mantan. Nah, Kopiko tersebut kalau misalkan nih kalian itu pergi gitu ke Indomaret, ke Alfamart, ataupun ke minimarket, ke warung-warung kecil juga, ada kemasan produk Kopiko yang kalian temui. Nah, di tahun 1980 itu adalah tahun perilisan dari permen Kopiko tersebut, yang dirilis oleh PT Mayora yang digawangi oleh bos besar, yaitu Yogi Hendra Atmaja, sebagai pendiri dari PT Mayora tersebut, sampai mereka itu melakukan proses sampai 4 tahun lamanya, 4 dekade untuk bisa diterima produknya di Indonesia. Sampai pada akhirnya masyarakat Indonesia banyak tuh yang meminati produk dari Kopiko tersebut. Sampai-sampai Kopiko bisa menguasai 40% pangsa pasar yang ada di Indonesia. Setelah sukses di pasar Indonesia, Yogi Hendra Atmaja akhirnya terus mencari celah dan juga mencari peluang agar produknya itu bisa go internasional. Akhirnya bisa juga tuh PT Mayora dan Kopiko ini bisa berhasil dikirim ke 80 negara. Gokil gak? 80 negara tuh banyak banget. Negara-negara besar diantaranya ada Afrika, Amerika, Filipina, dan juga Australia. Gokil. Mereka itu sangat pintar sekali mencari kesempatan di balik kesempitan. Nah, waktu itu ditawari untuk menjadi salah satu sponsor di dalam serial drama Korea. Kalian juga tahu drama Korea ini adalah salah satu drama yang cukup besar, yang diminati dan juga digandrungi oleh anak-anak muda. Bahkan sangat militan sekali gitu para penonton dari drama Korea tersebut. Dan drama Korea tersebut adalah drama Korea papan atas. Nah, kalian bisa lihat nih, aktor pemain dari drama Korea ini. Ini adalah salah satu opa-opa Korea yang cukup terkenal dan dibintangi oleh artis terkenal drama Korea. Nah, filmnya itu kalau nggak salah, yang pertama Vincent Yeoman, yang kedua ada Homton Cha Cha Cha. Penggemar drama Korea pasti tahu. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah mereka mendapatkan keuntungan? Apakah mereka rugi? Apakah mereka boncos setelah menjadi yang namanya sponsor dari drama Korea? Karena biaya yang dikeluarkan itu banyak sekali. Ada salah satu orang membeberkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Kopiko dan juga PT Mayora ini sebesar 200 juta. Atau per scannya itu 2,5 miliar. 4 scan bisa 5 miliar nih. Gokil gak?
Kalau misalkan mereka mengeluarkan dana segitu, apakah mereka mendapatkan keuntungan? Jelas. Mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Keuntungannya baik secara produk ataupun secara pemasaran. Kopiko dikatakan menjadi salah satu produk nomor satu yang ada di Filipina. Permennya banyak disukai oleh orang-orang Filipina. Gokil, sampai omset penghasilannya itu mencapai 24,06 triliun rupiah yang didapatkan setelah menjadi sponsor dari drama Korea tersebut. Karena rekan-rekan, setelah kita lihat, Kopiko ini menjadi salah satu sponsor yang bukan kaleng-kaleng. Dari episode 11 sampai ke episode 19. Banyak sekali nih cuitan-cuitan, pujian-pujian dari masyarakat Indonesia, penggemar drama Korea, bahwa mereka itu cukup senang karena produk Kopiko bisa dinikmati oleh opa-opa Korea, idola mereka. Nih cuitan-cuitannya. Lucu sekali bukan? Cuitan-cuitannya yang memuji gitu. Akhirnya idola saya makan permen Kopiko juga. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu makan permen Kopiko. Menurut kalian sampai sini gimana? Ini adalah salah satu kesuksesan dari Kopiko setelah menjadi salah satu sponsor dari drama Korea. Sekarang kita akan cari tahu pendiri dari PT Mayora ini, yaitu Yogi Hendra Atmaja. Kenapa dia itu bisa gitu menyukseskan sebuah perusahaan dan bikin produk yang terkenal di luar negeri. Yogi Hendra Atmaja ini adalah salah satu orang yang dilahirkan di Jakarta. Setelah lulus dari SMA, beliau itu melanjutkan pendidikannya ke perkuliahan, yaitu yang ada di Universitas Trisakti, mengambil jurusan kedokteran. Saya juga agak nyangka gitu, orang ini kok ngambilnya jurusan kedokteran, tapi sekarang malah menjadi pengusaha yang sukses, bahkan terkenal, bahkan menjadi orang kaya. Gokil gak? Di tahun 1997, tepatnya 17 Februari, beliau mendirikan PT Mayora beserta dua orang temannya. Temannya itu siapa saja? Nah, yang pertama ada Dr. Andes Raden Sudigdo, itu yang pertama. Yang kedua ada Insinyur Dimawan Kurnia. Ternyata Pak Yogi Hendra Atmaja ini bukan hanya memegang di dalam satu perusahaan saja, tetapi memegang di dalam 3 perusahaan lagi nih. Ya, posisinya sebagai komisaris lagi. PT-nya apa saja? Yang pertama ada PT Unita Branindo. Yang kedua ada PT Torabika Eka Semesta. Yang ketiga ada PT Kokomas Gemilang. Gokil gak? 3 PT sekaligus dipegang oleh Pak Yogi Hendra Atmaja. Sekaligus sama PT Mayora jadi 4. Dia pegang. Berapa kira-kira ya penghasilan dari Pak Yogi Hendra Atmaja ini? Nah, dan PT Mayora ini adalah salah satu PT yang memproduksi beberapa produk, di mana produknya itu bukan hanya Kopiko, bukan hanya cemilan saja, tapi ada juga minuman. Seperti yang kalian kenal, biskuit Roma Kelapa itu adalah salah satu produk dari PT Mayora. Seperti yang kalian kenal, teh pucuk itu adalah salah satu kemasan produk dari PT Mayora. Le Mineral itu adalah salah satu kemasan produk dari PT Mayora juga. Dan cemilannya ada coki-coki coklat asli. Itu adalah salah satu produk dari PT Mayora juga. Di tahun 2016, ternyata PT Mayora ini cuma butuh 5 tahun sampai 7 tahun untuk bisa mengembangkan produknya. Karena waktu itu sangat melihat peluang dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sampai pada akhirnya masyarakat mendapatkan yang namanya lapangan pekerjaan yang luas dari PT Mayora tersebut. Dari beberapa produk yang viral, yang sering sekali kalian temui karena produknya laris manis. Sampai-sampai pendapatan Pak Yogi Hendra Atmaja di tahun 2017 ini kisaran 17 triliun. Bisa dikatakan menjadi salah satu orang terkaya ke-35 yang ada di Indonesia waktu itu. Nah, sekarang kita akan cari tahu di tahun 2018. Setelah tadi orang ini tuh dinobatkan sebagai orang paling kaya ke-35 katanya di Indonesia. Nah, setelah kita cari tahu ternyata penghasilan yang didapatkan oleh PT Mayora, sahamnya juga naik, perusahaannya juga naik, menciptakan lapangan kerja yang cukup luas untuk masyarakat yang ada di Indonesia, dan penghasilannya cukup kaget sekali. 33,35 triliun rupiah yang bisa dihasilkan oleh Pak Yogi Hendra Atmaja beserta PT Mayora, belum lagi dari produk-produk lain dan PT-PT lainnya. Menurut kalian gimana Pak Yogi Hendra Atmaja ini? Adalah salah satu pengusaha besar dan juga bisa sukses, bisa menciptakan lapangan kerja, produknya bisa dikenal di luar negeri. Sungguh luar biasa sekali, bukan? Ini adalah beberapa sumber yang saya kumpulkan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun bila ada kata-kata yang mungkin kurang pas. Kalau misalkan kalian mempunyai tambahan, silahkan tulis di kolom komentar.
Itu saja untuk cerita kali ini. Selamat berjumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.